Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya teringat oleh pertanyaan dari salah seorang jemaah Masjid Ar-Rahman. Beliau pun adalah salah satu pengurus dari Masjid Ar-Rahman. Pertanyaan beliau adalah, apakah sampai atau tidak bacaan Al-Fatihah kita yang kita kirimkan kepada mayit, yang kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, ibukah atau ayahkah yang sudah meninggal dunia atau saudarakah? Baik, dengan kapasitas saya, dengan keterbatasan ilmu saya mohon izin untuk menjawab dari pertanyaan beliau ini. Perlu diketahui bahwa ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan kita, misalkan sholat, puasa. Nah, itu ibadah yang memang badan yang melakukan. Ada juga yang namanya ibadah maliyah, ibadah yang kita keluarkan sedikit dari harta yang kita punya, atau ibadah dari mal, dari harta. Jumhur ulama mengatakan bahwa ibadah maliyah, ibadah yang bersumber dari harta, jika kita niatkan untuk pahalanya, kita niatkan untuk mayit, itu sampai kepada mayit. Karena berdasarkan hadis-hadis sahih. Dan ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa ibadah yang memang dari harta ditujukan pahalanya untuk mayit itu sampai. Itu mayoritas ulama mengatakan bahwa itu sampai kepada mayit. Cuma jika ibadah badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan, misalkan kita sholat, puasa, baca Quran, apakah jika itu dilaksanakan, kita bisa menghadiahkan pahala itu kepada mayit? Jika bisa, berarti kan sampai kepada mayit, kan seperti itu. Baik, tentunya saya akan menjawab dari jawaban para ulama juga tentunya ya, copy paste, karena Islam itu copy paste, mengcopy dari beberapa pendapat para ulama, dan ulama pun mengambil dari hadis-hadis sahih tentunya, sahih menurut mereka. Kita ambil dari 4 imam mazhab. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seseorang itu mendapatkan hak pahala ketika dia mengerjakan amal soleh. Misalkan baca Al-Quran, sholatkah, puasakah, maka dia mendapatkan hak pahala. Nah, maka hak pahala ini dia berhak juga untuk menghadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi artinya pahala yang dia lakukan dari sholatnya, dari baca Al-Qurannya, maka mayit pun bisa kebagian pahalanya jika dia menghadiahkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Imam Malik, mazhab Maliki, yang memang resmi dari mazhabnya, bahwa ini tidak sunnah. Jadi ibadah badaniyah yang dikerjakan oleh seorang kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, tidak sampai kepada si mayit, karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan baca Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk mayit. Nah, itu menurut pendapat mazhab Malikiyah itu tidak sampai. Tetapi sini kesini ada ulama mazhab Malikiyah yang berbeda pendapat dari pendapat resminya. Ada yang mengatakan sampai kepada mayit. Jadi pada intinya mazhab Malikiyah pun ikhtilaf dalam masalah ini. Ada yang menyebut nyampai, ada yang menyebutkan sampai, ada yang menyebutkan tidak. Baik, yang ketiga dari mazhab Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i pernah membaca Al-Quran sampai khatam di kuburan salah satu gurunya. Di kuburan salah satu gurunya. Nama gurunya itu adalah Al-Laits bin Sa'ad. Jadi Imam Syafi'i ketika ziarah kepada kubur gurunya ini, beliau membaca Al-Quran sampai mengkhatamkannya. Dan beliau pun sempat ada perkataan bahwa saya menyukai
ada orang yang membaca kuburan nanti apabila saya sudah membaca Al-Quran di kuburan saya apabila saya sudah meninggal dunia. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi intinya menurut mazhab Syafi'iyah dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran kita kepada mayit. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa segala sesuatu amaliyah, perbuatan seseorang yang masih hidup, jika dihadiahkan kepada mayit, itu sampai kepada mayit. Misalkan kita membaca Al-Quran, maka si mayit pun mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran kita. Kalau memang bacaan Al-Quran kita tujukan kepada si mayit. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, jika kalian lewat ke kuburan, maka bacalah Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah, kemudian surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka itu akan sampai pahalanya kepada si mayit. Begitu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Dan beberapa ulama dari mazhab Imam Hambal ini mengatakan hal yang senada dengan beliau. Jadi artinya 3 ulama mengatakan bahwa sampainya bacaan Al-Quran kita jika kita hadiahkan kepada si mayit. Dan 1 yang mengatakan dari mazhab resmi Imam Maliki tidak sampai. Masalahnya sampai atau tidak sampai, bukan masalah boleh atau tidak boleh. Cuma sekarang kita kan selalu ramainya itu masalah boleh atau tidak boleh. Kalau boleh berarti sunnah, kalau tidak boleh berarti kan bid'ah. Anggapan orang sekarang kan seperti itu. Tapi apabila orang yang mengatakan tidak sampai, ya silahkan tidak mengerjakan gitu kan. Jangan sampai menyakiti kaum muslimin yang membaca Al-Quran yang ditujukan untuk si mayit. Ya kita masing-masing. Karena asas dari agama kita itu adalah toleransi. Toleransi kita harus tinggi. Itu pertanyaan, itu jawaban yang sangat singkat dari pertanyaan Pak Maskuri. Ada suatu hadis untuk menutup video ini, riwayat dari Ad-Dailami bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang pengertiannya kira-kira seperti ini: mal mayyitu fil qabri illa kal gharikil mutagawwif. Jadi yang sedang ada di alam kubur saat ini, yang sedang ada di alam barzah saat ini, mereka itu sedang berteriak minta tolong. Jadi kira-kira permintaan pertolongan mereka itu adalah seperti seseorang ada yang masuk ke dalam air, ada yang tenggelam, dia minta tolong. Jadi sekerasnya dia minta tolong, karena sedang tenggelam, kita tidak mendengar teriakan dia minta tolong gitu kan. Dia ingin ditolong, tapi karena sedang tenggelam, teriakan minta tolongnya itu tidak terdengar oleh orang yang berada di luar sungai gitu kan. Nah itu, begitupun orang-orang yang sedang berada di kubur saat ini, minta tolong kepada orang-orang yang sedang hidup di alam dunia, minta tolong untuk didoakan. Hadis teks berikutnya adalah yang tadiru da'watan talhaqahu min abin au umin au akhin au sadikin. Jadi orang-orang yang sedang meninggal ini berharap atau menunggu doa yang sampai kepada mereka, baik dari ayahnya atau dari ibunya yang masih hidup, atau dari saudaranya, atau dari kerabatnya, teman-temannya. Fa'idha lahiqatsu kanat ahabba minad dunya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila ada doa yang sampai kepadanya dari kerabat-kerabatnya yang masih hidup, maka dia girang, saking girangnya itu bahwa apa yang pernah dia dapatkan di dunia, senangnya itu melebihi daripada apa yang pernah ia dapatkan di dunia gitu. Saking senangnya. Fa innallaha azza wa jalla la yudkhilu ila ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Jadi apabila jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada ahli kubur dari doanya kita yang masih hidup adalah semisal gunung.
Jadi kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, maka Allah sampaikan kepada orang yang sudah meninggal itu adalah sebesar gunung gitu. Walau alam bentuknya seperti apa. Jadi saking besarnya doa yang tersampaikan kepada yang meninggal itu, saking besarnya diibaratkan sebesar gunung. Seperti itu. Jadi lanjutan hadisnya adalah wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al istighfaru lahum. Jadi hadiah bagi kita yang masih hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal adalah beristighfar untuk mereka. Ya, teksnya ya kita sudah tahu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Atau kita sedang teringat kepada seseorang yang sudah meninggal, kakak kita misalkan. Kakak saya sudah wafat. Misalkan kita teringat kepada dia, langsung Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sambil ingatan saya itu tertuju kepadanya. Atau kepada kakek saya atau kepada nenek saya. Itu bisa. Atau ingat kepada semuanya, ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhu. Nah itu hadiah kita sebagai orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal adalah menistighfari mereka. Bahwa istighfar kita untuk mereka itu luar biasa nanti disampaikannya Allah kepada mereka. Misalkan mereka sedang disiksa oleh Allah, sampainya istighfar kita kepada mereka membuat mereka dijeda, istilahnya dijeda atau dihilangkan siksanya dari mereka. Seperti itu kira-kira. Itu hadis riwayat Ad-Dailami. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa pertanyaan ini ya masih akan terus dipertanyakan. Dulu pernah ditanyakan, sekarang pun ya masih akan dipertanyakan, dan yang akan datang pun oleh generasi-generasi berikutnya akan masih terus dipertanyakan. Pertanyaan ini masih selalu dipertanyakan. Karena memang ya imam-imam yang 4 ini memang sudah ikhtilaf mengenai hal itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkhusus kepada Pak Muskuri, mohon maaf telat Pak. Mudah-mudahan ini jelas dan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.